sore saudara, sebanyak 1062 polsek di 343 polres dari seluruh Indonesia tidak lagi melakukan penyidikan kasus hukum. Kini mereka fokus membina masyarakat serta menyelesaikan masalah melalui pendekatan keadilan restoratif. Lantas seperti apa Korps Bayangkara dalam menjalankan peranannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, terutama dalam penegakan keadilan bagi semua pihak serta mewujudkan rasa aman bagi masyarakat? Kita akan bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Friska Clarissa hanya di Polri Presisi. Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang hadir. Ada Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Heru Dwi Pratondo. Selamat siang Bapak, apa kabar? Baik, Pak. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin, amin. Izin saya juga perkenalkan sedikit Pak Heru. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Heru Dwi Pratondo SHMM. Saat ini menjabat sebagai Kapussiknas Bareskrim Polri atau Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional, yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Sespussiknas Bareskrim Polri pada tahun 2018 dan juga pernah menjabat sebagai analis kebijakan Madiadit Pitkor Bareskrim pada tahun 2017. Betul ya Bapak ya? Selamat siang sekali lagi, terima kasih sudah hadir di Polri Presisi. Berikutnya kami juga sudah hadirkan narasumber kita yang kedua, yakni Komisioner Kompolnas, Ibu Pungki Indarti. Bu Pungki, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Senang berjumpa kembali. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV di Polri Presisi ini. Terima kasih. Saya juga akan kenalkan, Ibu Pungki ini merupakan Komisioner Kompolnas pada periode 19 Mei 2016 hingga 13 Agustus 2020 dan 13 Agustus 2020 hingga 13 Agustus 2024 dan juga pernah menjabat sebagai peneliti senior imparsial pada periode Januari hingga Mei 2016 dan Direktur Eksekutif Imparsial Agustus 2010 hingga Desember 2015. Dan yang terakhir juga sudah hadir di Polri Presisi kali ini, yakni Restorative Justice Facilitator and Certified Mediator pada Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi, Bapak Andrea. Apa kabar Pak Andrea Hapulungan SHM Hum MTCP? Apa kabar Pak Alhamdulillah, Andrea? Baik. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa di Polri Presisi ini. Saya juga kenalkan Pak Andrea, menjabat sebagai Restorative Justice Facilitator and Certified Mediator pada Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi atau P4M dan juga tenaga profesional bidang hukum pada Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI. Kita akan membahas pada siang hingga sore ini. Saya mulai dari Pak Heru terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan ada 1062 polsek tidak lagi melakukan penyidikan dalam kasus hukum. Apakah landasan ini yang akhirnya memperkuat fungsi community policing atau Polmas, Pak Heru? Betul Mbak Friska, Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu telah mengeluarkan keputusan Kapolri nomor 613 ya, tahun 2021 yang intinya sebanyak 1062 polsek itu tidak lagi diberikan kewenangan melakukan penyidikan, tetapi dialihfungsikan untuk menangani permasalahan pemeliharaan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Nah di situ didukung juga dengan dikeluarkannya ya, disahkannya Perpol nomor 1 tahun 2021 atas perubahan Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang pemulihan masyarakat. Nah sehingga pemulihan masyarakat ini sangat penting dalam membangun dan menciptakan Kamtipmas yang kondusif guna mendukung tugas-tugas Polri di situ dengan sesuai dengan hakikat daripada Polmas itu sendiri, merupakan suatu kegiatan yang memang di sini menitik beratkan pada kemitraan, kerjasama antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama bagaimana mendeteksi maupun mengidentifikasi permasalahan-permasalahan Kamtipmas yang muncul, masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah hukum, kriminalitas. Nah ini ketika mengajak peran masyarakat timbullah nanti bagaimana menemukan dan memecahkan permasalahan tersebut gitu. Nah dengan ditambah juga
ada perbantuan di sini, perbantuan untuk penyelenggara fungsi yang lain. Petugas Polmas juga mengemban nanti atau membantu penyelenggaraan fungsi reserse, intel, kemudian lalu lintas dan juga fungsi samapta. Ini yang penting sehingga diharapkan itu mampu efektif bersama-sama masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang masyarakat yang kondusif. Demikian. Yang menarik soal ini saya mau mendalami, kenapa polsek-polsek itu yang dipilih? Apalagi dengan tadi yang Pak Heru sampaikan, artinya tidak lagi melakukan penyidikan kasus hukum, bagaimana akhirnya fungsi reserse yang ada di tiap polsek, Pak? Ya, ini tentunya melalui pertimbangan dan kajian yang sudah cukup lama ya, atas masukan-masukan dari Kompolnas, juga dari Menko Polhukam yang direspon oleh Bapak Kapolri. Itu dihadapkan pada situasi yang tindak pidana yang sedikit ya di situ, kemudian secara geografis yang cukup luas wilayahnya, kalau menangani ternyata nanti cost-nya akan lebih tinggi ya. Jadi efektif efisiennya dalam pelaksanaan tugas itu menjadi penilaian atau pertimbangan tersebut. Dan juga selain geografis juga dari karakteristik daerah. Nah, di situ ada kita tahu ada sekitar 1.300-an suku. Ya, ada tentunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian kearifan lokal. Ini menjadi pertimbangan semua, sehingga apabila di situ ada, tapi tidak menutup kemungkinan ya, walaupun tidak diberikan kewenangan penyidikan, tetapi ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya ringan juga bisa menangani itu dengan pendekatan Polmas dan restoratif justice tentunya. Tapi kalau nanti kasusnya yang besar, ini akan di backup oleh satuan yang di atas setingkat Polres gitu. Nah, menarik soal ini, karena tadi juga masukannya dari Kompolnas, saya tanyakan ke Bu Pungki. Dengan meniadakan fungsi penyidikan di 1062 polsek itu, juga menggalakkan fungsi Polmas, apakah ini jadi strategi yang tepat untuk Polri dalam memperkuat Harkamtibmas khususnya? Iya, betul sekali Mbak, karena memang polisi ini kan tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum untuk mewujudkan Harkamtibmas. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang lebih dikedepankan adalah tadi pelayanan, pengayoman, perlindungan masyarakat. Nah, penegakan hukum itu sebetulnya the last resort, jadi upaya terakhir. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang bersifat preventif, preemptif itu perlu dikedepankan. Nah, kami melihat pada waktu itu jika polisi lebih banyak datang ke masyarakat, mencoba untuk menjadi problem solver, bersahabat dengan masyarakat, itu pasti polisi akan lebih dicintai ketimbang misalnya penegakan hukum. Karena kalau penegakan hukum kan ada yang puas, ada yang nggak puas. Terus polisi kalau misalnya masyarakat nggak puas, jadi viral, jadi dibenci banyak orang seperti itu. Nah, ketika polisi lebih mengambil posisi sebagai Harkamtibmas, maka kalau ada masalah, ada macam-macam, langsung cepat tahu. Dan ini cost-nya untuk negara lebih kecil sebetulnya gitu ya. Jadi kami karena tugas Kompolnas adalah untuk menetapkan arah bijak, membantu Presiden ya. Kami menyampaikan kepada Presiden. Dan Presiden sangat senang dengan ini. Jadi dengan biaya kecil tetapi manfaatnya besar sekali. Cost-nya kecil tapi manfaatnya besar dan dirasakan masyarakat utamanya begitu ya Bapak Ibu. Nah, bicara soal ini Mbak Pungki, yang menarik juga kan penyelesaian masalah sekarang dikedepankannya lewat keadilan restoratif atau restoratif justice. Seperti apa efektivitas pendekatan ini? Ini sangat efektif Mbak. Kita juga mencoba untuk mengubah mindset. Artinya mindset polisi dan mindset masyarakat. Nah, kalau mindset polisi, karena polisi kan dari awal kebanyakan mereka juga berpikir bahwa mereka itu penegak hukum. Jadi mengedepankan hukum. Padahal tadi hukum sebetulnya the last resort. Nah, di sisi lain masyarakat juga begitu, menganggap polisi ini sebagai penegak hukum, ansih. Nah, padahal polisi sebagai pelayan, pengayom, pelindung. Nah, oleh karena itu kita juga mencoba untuk mengajak masyarakat mencoba menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah mufakat. Karena ini kan juga ide dasar kita ya, Pancasila. Jadi semuanya kita bicarakan dengan baik, terus kemudian diupayakan penyelesaian dengan baik dan ada keadilan di situ. Nah, oleh karena itu mencoba dengan menggunakan restoratif justice.
Nah, dengan adanya restoratif justice ini ternyata sangat signifikan dampaknya. Kalau dulu misalnya ini pengalaman yang kami lihat ketika kami mencoba untuk melihat polsek yang fokus Harkamtibmas di Depapre misalnya di Jayapura, Kabupaten Jayapura, di situ dari 127 kasus di tahun 2020, 125 kasus ternyata mampu diselesaikan lewat restoratif justice. Dan ternyata ini kasus-kasus yang memang sebetulnya ringan, Mbak. Artinya misalnya perselisihan antar keluarga seperti itu, ketika didamaikan ya sudah damai, selesai. Nggak perlu harus ke pengadilan yang butuh waktu, butuh uang gitu ya, butuh tenaga. Nah, akhirnya masyarakat paham dan kemudian mereka senang dengan cara yang seperti ini, seperti itu, Mbak. Agar masyarakat juga bisa tahu, oh ada penyelesaian restoratif justice yang efektif juga di masyarakat. Nah, tapi untuk mendorong agar keadilan restoratif atau restoratif justice ini bisa ditegakkan dengan baik, dengan fungsi community policing ini, apa yang bisa dilakukan, Pak Antria? Iya, kalau menurut saya karena community policing atau Polmas ini sudah hidup lebih dulu secara normatif dalam peraturan Polri, yang perlu dilakukan berarti berdayakan dulu Polmasnya. Nah, apa yang perlu diberdayakan? Kan Polmas itu Polri tahun 2005 memandang sebagai sebuah pendekatan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yang berorientasi kepada kemitraan dan penyelesaian masalah. Artinya kaitannya dengan restoratif justice sebagai paradigma, semua anggota itu harus punya pemikiran yang sama, semua anggota Polri. Terlebih kalau kita lihat di dalam Perpol 8 2021, bahwa restoratif justice itu kan tidak hanya dilakukan oleh fungsi reskrim, tapi juga dilakukan oleh fungsi Binmas, dilakukan juga oleh fungsi Lantas, fungsi Sabara, sehingga fungsi-fungsi inilah yang sebetulnya perlu lebih diberdayakan. Sementara Polmas itu juga tadi seperti Pak Heru sampaikan, juga di fungsi Intel juga iya, bahkan kalau merujuk pada Kep Kapolri yang lama 432/2006, itu fungsi reskrim, Polmas fungsi reskrim, fungsi Intel, fungsi Sabara, fungsi Lantas, fungsi Brimob. Kenapa? Karena Polmas itu as a philosophy, dia sebagai paradigma pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi kepada kemitraan dan penyelesaian masalah. Jadi mau fungsinya apa saja seharusnya, fungsi opsional ya, fungsi operasional apa saja seharusnya itu bisa ditambah. Sekarang dengan restoratif justice artinya ditanamkan dalam menyelesaikan permasalahan, Anda kedepankan paradigma restoratif justice. Bagaimana mengimplementasikan paradigma restoratif justice? Sekarang sudah ada Perpol 8 2021. Tetapi sebelumnya kan sudah ada di SE 8 2018. Ya. Gitu. Nah, menarik kalau kita bahas lagi soal paradigma restoratif justice tadi, terutama implementasinya bagaimana agar berjalan efektif, bagaimana upaya Korps Bayangkara, saudara, dalam mengedepankan restoratif justice demi mewujudkan keadilan dengan cepat, murah, sederhana. Kita akan bahas nanti setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, Polri Presisi akan segera kembali. Kembali lagi di Polri Presisi dan masih ditemani oleh para narasumber di Polri Presisi kali ini. Saya ke Brigjen Pol Heru lagi terutama soal Polmas. Tadi kita bahas di segmen sebelumnya juga restoratif justice. Kalau kita lihat di pasal 16 ayat 9 Perpol nomor 1 tahun 2020 tentang pemolisian masyarakat, petugas Polmas ini membantu fungsi reserse kriminal dalam menangani perkara ringan. Nah, ini seperti apa detailnya? Baik. Tentu membantu bidang-bidang reserse ini yang kaitannya dengan tindak pidana ringan ya, yang sifatnya ringan seperti contoh pertikaian masyarakat ini ya, konflik-konflik di masyarakat itu kan sesuatu yang memang sering terjadi dan ini perlu penanganan cepat. Kalau tidak dilakukan proses yang cepat ini akan meluas. Mungkin ini hal-hal yang sepele, yang sepertinya sepele. Nah, kebetulan mungkin
pelakunya ada berbeda suku gitu. Iya. Nah kalau nggak diselesaikan dan masalahnya ini meluas, akhirnya tinggal masuk dalam konflik komunal gitu. Nah kemudian juga terkait ketertiban umum, misalnya ketertiban umum orang mabuk-mabuk bikin onar segala macam itu karena harus cepat respon daripada polisi. Oke. Karena enggak nanti ada penghakiman massa dan lain sebagainya. Kemudian juga tindak pidana ringan yang lain kaitannya dengan misalnya pencurian ringan, kemudian penggelapan ringan, penganiayaan ringan, kemudian juga ada penadahan yang sifatnya ringan, kemudian juga masuk di dalam penipuan, termasuk penipuan yang ringan-ringan tadi dalam keluarga, kemudian juga yang batasannya lagi terhadap tindak pidana yang memang ancaman hukumannya itu tidak lebih dari 3 bulan atau besaran kerugiannya itu tidak lebih dari 2,5 juta. Nah seperti itulah. Oke, tindak pidana ringan. Tapi Iya. menarik, izinkan saya bertanya pertanyaan dari awam soal restoratif justice ini. Bagaimana dengan tindak pidana lainnya seperti narkoba misalnya? Itu bagaimana kita memosisikan restoratif justice dalam kasus-kasus seperti ini? Karena kan harus ada keadilan antara pelaku dan juga Betul. korban. Iya. Bagaimana Pak Heru? Memang secara prinsip di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 itu narkoba, pembunuhan, kemudian keamanan negara ya, tindak pidana yang kaitannya teroris itu masuk di dalam pengecualian. Oh. Nah, tetapi kita juga melihat lagi di dalam rumusan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di situ disebutkan bahwa terhadap pelaku penyalahguna itu selain dipandang sebagai pelaku, dia juga sebagai korban. Ya. Pelaku ketika dia melakukan tindakan penggunaan narkoba itu tanpa hak dan melawan hukum. Ya. Tetapi dia dipandang sebagai korban karena ekses atau dampak dari pemakaian itu secara fisik maupun psikis itu menimbulkan ketergantungan. Nah disitulah negara hadir untuk menyembuhkan, merehabilitasi. Nah itu dimasuk juga di dalam pasal 127 di Undang-Undang Narkotika tersebut, bahwa apabila pelaku penyalahguna narkotik itu terbukti dan dapat dibuktikan bahwa dia adalah pelaku sekaligus korban penyalahguna sekaligus dia merupakan pecandu, itu wajib dimasukkan di dalam rehabilitasi, bisa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Tapi intinya harus disembuhkan, bukan dibawa ke penjara. Nah ini kasus-kasus banyak ya, kita ngelihat tahun 2021 itu lapas itu sebanyak sekitar 250.000. Kapasitasnya itu ada 132.000 dan yang ada itu di dalam tindak pidana narkoba yang masuk di situ sekitar 145 ribuan. Wah. Nah 30% itu adalah pengguna tadi. Bayangkan kalau 30% berarti sekitar 40-an ribu itu pengguna narkoba. Yang menarik gini, saya ke Medan ya tahun 2021 sosialisasi RJ ini, ada seorang remaja yang ditangkap menggunakan narkoba, waktu itu kalau nggak salah jenis sabu ya. Kemudian dilakukan proses hukum dan dikenai pertanggungjawaban dipidana selama 4 atau 5 bulan, kemudian keluar dia melakukan perampokan dengan senjata di toko emas. Nah, di situ ditangkap kembali oleh anggota Polri, kemudian ditanya, diinvestigasi, ternyata di mana kalian belajar merampok itu? Nah, ternyata itu di lapas tadi. Ya. Nah, ini artinya penghukuman itu kan belum tentu lebih baik. Nah, korban tadi, pelaku sekaligus korban narkotik ini sesuatu yang memang dikhususkan untuk dilakukan, wajib dilakukan rehabilitasi. Dan ini amanah undang-undang yang harus dilaksanakan.
begitu. Ini menarik kalau kita lihat ya pemosisian antara penghukuman dengan restoratif justice Iya. tadi. Kalau Mbak Pungki melihatnya bagaimana? Kalau ini sudah bisa diterapkan dengan baik tadi, mulai dari tingkat polsek, apakah ini bisa menggambarkan bahwa sudah berhasil untuk menghasilkan sistem yang cepat, mudah dan sederhana tadi? Iya, betul. Saya optimis itu akan terjadi gitu ya. Mungkin di kemudian hari ada percepatan, saya rasa akan lebih baik. Nah, tetapi memang kita harus melihat sumber daya manusia di kepolisian itu memang perlu mendapatkan pendidikan, terus kemudian kursus juga, pengetahuan. Jadi ketika yang bersangkutan itu mencoba untuk memfasilitasi restoratif justice, sudah tahu posisinya gitu ya. Artinya masyarakat juga percaya dan kemudian tidak melihat polisi ini cuma cari-cari aja, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang perlu adanya pendidikan dan memang diharapkan terbuka, Mbak. Karena transparan maksud saya, karena dengan transparan ini masyarakat tidak akan curiga. Jadi polisi benar-benar memang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan bagi saya penting kawan-kawan yang ada di Binmas, terus kemudian Sabara, itu untuk bisa sekolah ya. Jadi kalau mereka bisa sekolah, karena mereka yang paling diharapkan oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada apa-apa gitu misalnya, ini contoh sederhana, Pak Babin itu yang paling dicari. Pak Babin, dong kami ada kasus, bagaimana penyelesaiannya, seperti itu. Nah, jadi mereka-mereka ini diharapkan untuk bisa mendapatkan pendidikan sehingga tujuan tadi, cita-cita untuk bisa melakukan restoratif justice bisa terselenggara dengan sangat baik, seperti itu. Kalau Pak Andrea melihatnya, apakah dengan paradigma restoratif justice ini juga bisa membuka pikiran masyarakat bahwa dalam menyelesaikan perkara tidak mesti ke penghukuman atau ujung-ujungnya penjara, tapi dengan keadilan restoratif? Ya seharusnya bisa, akan tetapi polisi tidak bisa ditinggal sendiri. Ya. Artinya semua pemangku kepentingan, semua stakeholder itu juga harus punya persepsi yang sama. Kalau misalnya polisinya berpikiran restoratif justice tapi ternyata masyarakatnya berpikiran punitif, ya gampang deh. Ini ada salah satu orang ngetop nih barusan nih di medsos tuh mengomentari soal kasusnya, mengomentari soal keadaannya anaknya Kang Emil di Swiss. Ya. Pendapat pakar hukum aja, hati-hati Anda bisa dipidana, ini harusnya dilaporkan. Betul. Kalau berpikir restoratif, seharusnya kan coba tolong di take down atau postingannya ditarik lagi, kayak kan? Sepertinya tidak pantas untuk berbicara seperti itu gitu loh. Iya. Nah, masyarakat Indonesia ini sekarang cenderung semakin kesini semakin punitif. Itulah yang mengakibatkan saya melihat kok kayaknya polisi itu bekerja sendiri. Ya. Gitu. Nah, kalau ditanya bakal berhasil atau tidak, harus optimis berhasil. Tuh, cuman ya itu tadi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa agar optimis berhasil dan Polri tidak bisa sendirian? Tentunya kita akan bahas usai jeda. Tetap di Polri Presisi, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Polri Presisi dan kita akan lanjutkan obrolan soal restoratif justice and community policing demi mewujudkan rasa aman di masyarakat. Saya ke Pak Heru. Kalau tadi kita bahas kasus narkotika misalnya yang kita bahas soal penerapan restoratif justice, bagaimana dengan kasus lainnya misalnya lalu lintas, Pak Heru? Apa saja syarat khusus agar bisa dilakukan paradigma tadi restoratif justice tadi dan bagaimana alurnya? Iya. Terima kasih Mbak Priska. Jadi terkait tindak pidana lalu lintas ini juga menjadi syarat yang khusus ya. Syarat khusus ini di dalam rumusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya itu sebenarnya ada 42 pasal tindak pidana yang kejahatan dan pelanggaran. Tetapi masuk itu cuma 2 pasal saja di sini yang dilakukan restoratif, yaitu di pasal 310 dan 311. Nah, di 310 itu disebutkan bagaimana para pengendara ini yang karena lalainya menyebabkan kerusakan di dalam kendaraannya atau ada luka ringan, kemudian ada korban luka berat. Nah, 311-nya terkait dengan
orang yang sengaja ini unsur kesengajaan tapi menyebabkan membahayakan jiwa orang lain. Itu juga masih bisa dilakukan restoratif, keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu ya. Syarat-syarat itu ya sama di syarat umumnya, ada perdamaian segala macam itu. Kemudian juga ada pengembalian ya, pengembalian yang adil di situ. Ada hak-hak korban yang harus dikembalikan. Kalau misalnya dia masuk rumah sakit itu diganti beban kerugian di rumah sakit tersebut. Beberapa kasus juga mungkin ada kerusakan ya, kerusakan di kendaraannya diganti dan lain sebagainya. Itu yang menjadi fokus persyaratan juga terkait juga di pasal di Undang-Undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Tadi disebutkan sama Bang Andrea, itu kasus-kasus yang kaitannya dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan diperbarui ya, di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah di situ ada khusus di pasal 27, 28, 29 dan pasal 36 yang selalu kontroversi. Ini yang berkaitan dengan unggahan konten ya. Unggahan-unggahan konten tadi disebutkan Ridwan Kamil tadi anaknya yang seperti itu ya. Unggahan-unggahan konten-konten itu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik misalnya ya. Kemudian dengan pengancaman, ada juga hoax ya. Berita-berita bohong, terus ujaran kebencian ya. Itu yang harus dilakukan melalui media ya. Melalui media itu bisa dilakukan karena selama ini memang banyak kasus yang di dalam penerapannya itu polisinya benar, undang-undangnya ada, jaksanya benar juga, hakim menjatuhkan karena terpenuhinya fakta-fakta hukum yang ada, alat bukti cukup dijatuhi. Kepastiannya terpenuhi, tapi keadilannya itu terusik. Kasus baik Nuril misalnya ya, rumah sakit Omni ya, seperti itu. Nah ini yang masih bisa mendapatkan kesempatan untuk dilakukan keadilan restoratif. Demikian. Apakah tadi syarat, alur, contoh kasus yang disampaikan Pak Ilham ini sudah bisa, kalau dari sisinya Mbak Pungki, sudah bisa memang mewujudkan penerapan restoratif justice secara efektif, dan bagaimana juga peran masyarakat. Tadi Mbak Pungki juga kan menyebutkan harus transparan karena tidak bisa sendirian, Polri harus diawasi juga oleh masyarakat. Bagaimana? Iya, kalau ini berjalan dengan baik memang akan efektif, efisien Mbak ya. Tetapi juga memang perlu kita melihat dari sisi korban. Karena korban menganggap kalau korban menganggap adil ya sudah kita lakukan kesepakatan. Tapi kalau korban merasa bahwa wah saya nggak mau deh kalau kayak gini, ini nggak dihukum, sementara suami saya meninggal misalnya seperti itu karena kecelakaan lalu lintas. Nah tapi kalau korban nggak mau ya sudah, kasusnya tetap harus jalan. Jadi nggak boleh misalnya dipaksakan untuk harus restoratif justice. Ini memang perlu melihat juga dari peristiwanya seperti apa. Dan juga dari sisi keadilan. Kalau dari sisi keadilan korban merasa ya sudah saya ikhlas, kami tidak melakukan tuntutan lagi di kemudian hari, boleh kemudian silahkan untuk dilakukan restoratif justice. Seperti itu Mbak. Oke. Kalau dari Pak Andrea melihat tadi sejumlah kasus misalnya narkotika gitu, apakah ini memang jadi penyelesaian yang baik gitu untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus seperti ini? Termasuk juga apa saja biasanya kendalanya untuk memasukkan paradigma restoratif justice dalam penegakan hukum kita, dan apa sarannya untuk Polri dalam kalau ditanya baik, semua upaya yang berparadigma atau berorientasi restoratif justice saya pikir baik ya. Cuman memang kalau tepat itu kita mesti lihat juga kondisi sosial masyarakat, budaya hukum masyarakatnya seperti apa. Kemudian yang saya agak kurang sepakat itu misalnya mengajak masyarakat bermitra untuk mengawasi. Kenapa sih paradigmanya jadi mengawasi gitu? Kenapa nggak bermitra gitu kan? Kalau bermitra ya partner begitu ya Mas? Kalau partner kan artinya sama-sama tahu nih, harus sama-sama enak, sama-sama menghargai. Karena dasarnya restoratif justice itu adalah respect. Ya, respect each other. Ketika respect each other harus bermitra, bukan saling mengawasi, gitu. Nah, itu yang perlu dibangun gitu loh. Sehingga saran saya kepada Polri dengan norma yang sudah ada, peraturan yang sudah ada,
ya evaluasi itu perlu. Ya, yang kedua pelatihan. Ya, pelatihan itu tidak cuma skill, tapi juga paradigm. Karena tidak semua anggota Polri punya pemikiran yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sosialisasi. Bagaimana membangun literasi kepada masyarakat untuk memahami apa sih tugasnya polisi sampai dengan apa itu restoratif justice. Itu bisa dilakukan di Polmas. Karena Polmas itu kan ada FKPM, Forum Komunikasi Polisi Masyarakat tuh ya. Nah, di FKPM itu kan sebenarnya bisa dibangun komunikasi-komunikasi yang seperti itu. Nah, yang membangun siapa? Otomatis kan Babin Kamtibmas. Artinya Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak itu adalah anggota Polri yang perlu perhatian lebih dari organisasi Polri. Ya misalnya kalau misalnya ada sekolah gitu kan ya, sekolah ya talent scoutingnya Babin Kamtibmas gitu. Jangan sudah juara nggak bisa ikut sekolah gitu. Nah, ini menarik tadi kalau mendalami soal tadi posisi masyarakat harusnya bermitra ya sebagai partner. Karena Polmas begitu ya, community policing begitu ya. Betul, karena posisinya seperti itu dalam community policing. Termasuk juga tadi bagaimana juga agar ini bisa dipahami oleh semuanya. Jadi pelatihannya bisa efektif. Saya akan tanya ke Pak Heru, tapi usai jeda tetap di Polri Presisi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Polri Presisi. Saya tanya ke Pak Heru, bagaimana kalau dari Polri memastikan bahwa paradigma keadilan restoratif ini berjalan secara efektif dan juga pengawasannya secara internal maupun eksternal? Baik. Restoratif justice ini kan new paradigm yang memang harus merubah mindset penyidik ya. Yang dari dulu saya lebih dari 30 tahun jadi penyidik ini diajari hanya untuk balas dendam saja. Nah sekarang ini merubah itu menjadi alternatif ya untuk penyelesaian yang adil tadi. Ini memang harus banyak kita melakukan sosialisasi, kemudian perubahan kurikulum ya. Waktu pendidikan dimulai tingkat dasar, pengembangan sampai lanjutan itu dilakukanlah perubahan kurikulum sehingga kita mempunyai mindset yang sama ya dalam melaksanakan alternatif pemidanaan tadi. Tapi sistem peradilan pidana kan tetap masih berlangsung ya. Cuma hanya beberapa kasus yang terkait dengan perlindungan tadi kepada masyarakat, perlindungan negara, kemudian perlindungan terhadap korban, juga perlindungan terhadap harkat martabat orang ini juga harus diperhatikan. Nah, soal pengawasan, memang ini harus ini yang menjadi challenge kita yang harus dilakukan dan keterlibatan pengawas. Mbak Friska tahu di polisi ada 3 pengawas di situ ya. Pengawas penyidik, pengawas fungsi profesi dan pengamanan, disiplin. Kemudian yang ketiga itu inspektorat terkait dengan manajemen Polri. Nah, ketiga pengawasan itu ini check and balances dan itu masuk sama-sama ya. Sama-sama sudah dilibatkan di dalam Perpol nomor 8 tadi. Para pengawas ini nanti melakukan klarifikasi di gelar perkara, juga di asistensi maupun di supervisi. Ini sudah dilibatkan terus-menerus dan ini dari mulai pusat sampai ke kewilayahan. Nah kemudian juga Pak Kapolri juga baru mengeluarkan satu produk peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2002 tentang pengawasan melekat. Pengawasan melekat ini komandan masing-masing tadi di satuan itu secara berjenjang harus melakukan kontrol, juga melakukan pembinaan, memastikan bahwa pelaksanaan program-program ini berjalan dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah juga harus dikontrol dan harus diberikan pembinaan dengan baik. Nah ini soal pengawasan. Kemudian juga tentu tadi mindset yang pemulihan keadilan ini yang harus dipastikan ya. Ini kami baru Perpol itu baru masuk tahun kedua ya. Ini sosialisasinya kemarin juga masih pandemi ya. Kemudian
kita lakukan nanti terus evaluasi di dalam pelaksanaannya sampai memastikan juga kurikulum tentang restoratif justice itu harus masuk di dalam pendidikan latihan di Polri. Itu poinnya. Bagaimana kalau kita memandang, tadi kan sebelumnya kita sudah bahas soal kasus-kasus narkotika, misalnya Lantas, ITE, dan lain-lain. Kalau untuk kasus yang melibatkan anak, perempuan, kaum disabilitas, bagaimana memandang perspektif antara pemidanaan dan restoratif justice? Khusus untuk kasus perempuan, kasus anak, itu kan sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Itu malah secara legal formal itu sudah di restoratif justice itu sudah diatur norma tersendiri, yaitu di diversi ya. Diversi ini artinya pengalihan penyelesaian tindak pidana anak ini yang dari peradilan di luar peradilan. Nah ini semata-mata dilakukan di luar peradilan ini untuk kepentingan anak. Ini yang paling penting ya. Kemudian juga tentu di dalam ruangan-ruangan ya, ruangan khusus namanya anak ini yang jauh dari suasana yang antagonis, melihat polisinya, bila perlu dibuat di tempat mainan anak-anak dan lain sebagainya, sehingga ini tidak kesannya tidak seperti melakukan investigasi ya, seperti main-main biasa, tetapi sebenarnya itu melakukan pemeriksaan. Kemudian juga kompetensi khusus pemeriksaan anak ini juga dibekali kepada seluruh penyidik yang ada, karena orang yang berhadapan, anak yang berhadapan dengan hukum itu kan tidak hanya korban tapi juga pelaku juga, yang pelakunya anak. Nah ini disamakan ya, harus memiliki kompetensi khusus, juga perlakuan khusus gitu. Nah khusus nanti yang di dalam penyandang disabilitas ini juga sama ya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan penyandang disabilitas. Ini negara kan menjamin ya kelangsungan hidup warga negaranya, khususnya yang kaum disabilitas tadi, itu diberikan memang ada 22 hak ya. Di situ ada hak hidup, hak untuk pendidikan, hak politik, hak keadilan, dan hak tentang perlindungan. Nah ini penegakan hukumnya memang harus dilakukan memberikan melibatkan pertimbangan dari dokter, kemudian psikolog, psikiater, juga pekerja sosial, dan juga didampingi oleh keluarganya, termasuk penerjemah ya Bu ya. Penerjemah itu harus hadir di dalamnya. Nah khusus yang perempuan tadi terkait dengan kekerasan, tindak pidana kekerasan perempuan yang baru disahkan saat ini, kami juga kebetulan sama-sama sebagai tim perumusnya di situ, khusus tindakan kekerasan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan, ini tidak ada restoratif. Ini harus bahkan pelaku harus dimintain pertanggungjawabkan, dan ada pemutusan yang untuk perkara itu ganti kerugian, ya, ganti kerugian yang diderita oleh korbannya. Ini suatu kewajiban. Ini yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap korban. Ini yang khusus kekerasan seksual tadi. Ya, demikian. Agar pemidananya jelas, kalau itu kepastian hukum ya Pak ya. Hukum ya. Dan juga keadilan untuk korban. Gitu. Kalau Mbak Pungki melihatnya bagaimana agar ini berjalan dengan sesuai dengan yang jadi tujuannya, artinya tidak ada celah, taruhlah kita katakan ada korupsi atau celah dari diambilnya ya udah restoratif justice aja, tapi ada celah pidana lainnya. Bagaimana Mbak Pungki? Iya, jadi dengan pelibatan banyak pihak ya dalam hal ini, kalau pelaku dan kuasa hukumnya, kemudian korban dan kuasa hukumnya jelas masuk di situ, tapi kemudian juga ada misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, terus ahli itu bisa dilibatkan untuk bersama-sama melihat prosesnya seperti apa. Nah, ketika terjadi kesepakatan di situ, berarti sudah diawasi oleh banyak pihak seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional polisi dan juga sebagai pengawas eksternal, kami mesti harus juga mengawasi apa yang dilakukan, program-program yang dilakukan oleh polisi, termasuk juga terkait dengan restoratif justice, terkait dengan community policing. Tadi 1062 polsek
yang fokus Harkamtipmas itu salah satunya juga merupakan usulan dari Kompolnas yang kemudian disetujui oleh Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan untuk menjadi program Polri. Nah, kami berkewajiban untuk tetap mengawal program tersebut sehingga tercapai apa yang diharapkan. Termasuk juga kami mesti harus melihat bagaimana prakteknya di wilayah-wilayah seperti itu. Jadi restoratif justice, terus kemudian community policing seperti apa prakteknya kami juga mesti harus memantau. Nah, termasuk juga kami mengusulkan untuk perlu ada evaluasi dari proses ini, termasuk kita kedepannya perlu lebih nih, nggak cukup cuman 1062, jadi perlu ditambah, diperluas. Tetapi kemudian dari yang 1062 kita lihat dulu apakah memang sudah sesuai. Katakan misalnya kalau ada satu polsek tapi letaknya berjauhan dengan Polres Induk, misalnya dia ada di pulau yang berbeda, maka sebaiknya polsek yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk lidik sidik, tetap seperti itu, agar memudahkan juga untuk proses keadilan bagi masyarakat. Nah, kami juga berharap anggota yang melakukan community policing seperti ini diberikan tadi kesempatan untuk bisa sekolah, diberikan juga kesejahteraannya, karena kasihan semua istilahnya pasrah bongkoan pada aparat yang bersangkutan, tetapi kesejahteraannya minim. Nah, ini yang kami juga berharap untuk ada perhatian di situ. Bicara soal evaluasi praktik di lapangan agar ini juga bisa terawasi, terutama kasus-kasus yang melibatkan kaum rentan, Pak Andrea, apa yang harus jadi catatan? Yang jelas pelibatan dari pemangku kepentingan itu adalah nomor satu. Terus kemudian bagaimana orientasi? Karena orientasi restoratif justice itu kepada victim, itu orientasi pertama. Nah, kalau yang saya lihat sekarang pada pelaksanaannya sudah sih mulai kepada victim gitu kan, tapi memang perlu ditingkatkan lagi. Nah, untuk berorientasi kepada victim itu memang paradigmnya harus dirubah. Jadi restoratif justice itu yang pertama kali dilihat adalah victim. Tapi itu tidak cukup. Satu juga termasuk pelaku. Nah, bagaimana nanti setelah orientasi victim selesai ini, ya, bagaimana pelaku ini bisa juga dibenahi dan kemudian bisa reintegrasi dengan victim ke masyarakat. Kita Indonesia itu harus punya effort kuat untuk victim dulu, supaya sama dulu. Polri sudah mulai itu, ya saya berharap Kejaksaan juga sudah ikut, juga Mahkamah Agung juga sudah mulai. Saya juga berharap begitu untuk yang lainnya, gitu. Nah, tentunya kalau bicara victim perlu pelibatan pemangku kepentingan lembaga LPSK. Nah, ini perlu duduk bersama lah, gitu ya. Selain Kemenkumham, Lapas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini bisa mewujudkan keadilan bagi semua paradigma restoratif justice ini, kita akan bahas sesaat lagi di Polri Presisi. Kita sudah masuk sesi akhir dari Polri Presisi kali ini. Saya tanya ke Pak Heru, bagaimana sebenarnya masa depan penerapan restoratif justice ini agar efektif, mengingat kalau kita lihat kultur lokal menganut berbagai norma di Indonesia. Baik, ke depan ini kita optimis ya tentunya untuk konsep restoratif justice dan Polmas itu bisa berjalan saling melengkapi ya. Kita ngelihat juga nilai-nilai yang ada di Pancasila itu ada semua ya di dalam pelaksanaan restoratif itu, nilai musyawarah mufakat tadi disebutkan Bang Andrea, kemudian keadilan kemanusiaan ini menjadi prioritas di dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga di Undang-Undang Dasar 45 kita juga melihat di negara itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Ini juga perlu yang kita lakukan karena semangatnya sama sebenarnya. Semangatnya adalah baik Polmas, kemudian restoratif justice, kemudian
kemudian juga hukum adat yang berbeda-beda tadi adalah sama. Ketika menyelesaikan ada permasalahan yang dianggap melanggar di norma-norma itu juga dilakukan upaya untuk kewajiban adat ya yang dilakukan atau dimusyawarahkan di sana, dan banyak ya kasus-kasus itu yang kita melihat pelaksanaan hukum adat yang kuat ya, seperti di Papua yang bakar batu itu, kemudian di Bali ada awik-awik, kemudian di Dayak juga ada Dayak Kalis itu, Minang itu ada Nan 20 ya, itu semua. Dan ini ketika itu dilaksanakan semacam apa namanya keputusan adat, mereka akhirnya juga bisa menerima ya semua keputusan itu, baik di korban kemudian juga pelaku. Korban dalam arti masyarakat adat ya. Kita melihat satu kasus di Toraja ya, pernah viral ini. Saya melihat di situ ada wisatawan yang berpose foto ya di dalam goa yang di situ ada apa namanya tulang-tulang, kemudian dia dipakai main-main, satu menginjak di tengkorak, satu adalah dipegang tulang, salah satu tulangnya. Ini dianggap pelecehan terhadap leluhur mereka. Kemudian di situ heboh luar biasa, menuntut di masyarakat adat rame di pelecehan tadi. Kemudian mereka berlindung di polsek ya. Di situ ada petugas Polmas, kemudian memfasilitasi. Kemudian setelah itu dilakukan di depan pemangku kepentingan dan petugas Polmas tadi, Kapolsek, itu dilakukan denda dengan memotong 1 ekor babi ya. 1 ekor babi, kemudian mereka akhirnya terjadi penyesalan, kemudian ada permintaan maaf, kemudian juga diterima, sehingga mereka akhirnya menjadi harmoni, kemudian itu menjadi satu seperti keluarga. Nah, gitu. Itu yang dicari yang ya, dicari. Pak, ya? Nah, kemudian kesimpulannya ya dari ini semua, Bapak Kapolri sudah mengeluarkan program ya, transformasi menuju Polri yang presisi. Ini tentunya menitik beratkan kepada pendekatan pemolisian masyarakat, yang bagaimana mengajak kemitraan tadi masyarakat dengan polisi itu untuk mampu bersama-sama mendeteksi maupun juga mengidentifikasi permasalahan Kamtipmas, sosial, kemudian juga masalah-masalah hukum, yang semua itu adalah instrumennya itu yang dikerjakan ini dengan Perpol tadi, Perpol nomor 1 tentang Polmas maupun Perpol nomor 8 tahun 2021. Nah, sekarang yang terpenting lagi, kedua itu sudah diundangkan, kemudian masyarakat ini menyadarkan ya, Polri maupun masyarakat itu disadarkan bahwa hukum ini tidak lagi ya digunakan untuk sarana untuk balas dendam. Ini yang terpenting. Tetapi untuk melindungi korban, memulihkan keadilan tadi, sehingga kehidupan masyarakat itu akan, tatanan hukum maupun kehidupan masyarakat akan lebih baik. Itu. Singkat saja masing-masing, Mbak Pungki juga Pak Andrea, Bu Pungki, bagaimana agar masyarakat bisa bermitra dengan Polri? Terakhir juga bagaimana muaranya agar ini bisa efektif, Mbak Pungki? Iya, kedekatan masyarakat dan Polri saya rasa itu bisa dibangun dengan baik, karena adat istiadat kita ini memang kental ya, dan kemudian polisi juga sebagai polisi sipil yang humanis memang wajib mendekati masyarakat. Nah, oleh karena itu polisi mesti harus berupaya untuk mendekati masyarakat, dan masyarakat juga membuka pintu, karena polisi juga yang menjadi garda terdepan untuk Kamtipmas. Nah, oleh karena itu kerjasama keduanya ini pasti akan terjalin dengan baik. Terakhir, Pak. Ya, kalau pesan saya buat semua masyarakat ya, polisi ya, Kompolnas ya, semualah gitu ya. Jangan pernah lelah untuk menginternalisasi Pancasila ke dalam diri. Sebagai manusia Pancasila, jagalah kesaling keterhubungan, dan karena menjaga kesaling terhubungan itu akan membangun keseimbangan serta ketertiban secara sukarela, ketertiban sosial secara sukarela, dan akan terbangun harmoni. Itu aja. Dan
ini bisa diwujudkan kalau tadi ada kerjasama, Kerjasama. ada mitra antara Polri, masyarakat, dan berbagai pemangku Baik untuk kepentingan. Polmas atau Community Policing Ya. dan Restoratif Justice. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. atas diskusi pada siang hingga sore ini. Terima kasih Brigjen Polisi Dr. Andes Heru Dwi Pratondo SHMM, Kapusdiknas Barreskrim Polri. Terima kasih Ibu Pungki Indarti SHLLM, Komisioner Kompolnas, dan Bapak Andrea Hapulungan SHM HUM MTCP, Restorative Justice Facilitator and Certified Mediator P4M sudah bergabung. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Semoga Sehat selalu. tujuan dari Restorative Justice ini bisa betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat. Amin. Dan itu Amin. tadi Amin. akhir dari Polri Presisi kali ini. Saya Friska Clarissa. Selamat sore. Sampai jumpa.